Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Saraswati, mahasiswa program studi keperawatan program Diploma 3, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto tahun 2021. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Nyonya A dengan Posekso Kaisaria di Ruang Bougainville RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Ana selaku penguji 1 saya, Bu Tin selaku penguji 2 saya, dan Bu Hani selaku penguji 3 saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sekso Kaisaria merupakan sebuah bentuk melahirkan dengan melakukan sebuah irisan bedahan yang menembus abdomen dan uterus seorang ibu. Penyebab dilakukannya tindakan sekso kaisaria diantaranya disebabkan oleh faktor janin, faktor ibu, dan riwayat persalinan. Faktor janin yaitu terdapat indikasi fetal distress, malpresentasi janin, dan berat janin lebih dari 500 gram. Faktor dari ibu, indikasi yang dapat muncul yaitu ketuban pecah dini atau KPD, plasenta previa, primigravida dengan kelainan letak, disproporsi sepalopelvik, komplikasi kehamilan, gangguan perjalanan persalinan, kehamilan dengan penyakit jantung, dan diabetes mellitus, serta ibu yang memiliki luka terbuka dengan herpes genitalis atau HIV, di mana jika persalinan tetap dilaksanakan secara normal, dikhawatirkan akan ditularkan kepada bayi yang akan dilahirkan oleh ibu tersebut. Klien telah dilakukan operasi sesar biasanya akan merasakan nyeri pada abdomen akibat insisi oleh robeknya jaringan pada dinding perut dan dinding uterus. Pasien takut untuk bergerak sehingga timbul hambatan mobilitas fisik karena rasa nyeri yang dirasakan klien. Untuk mengatasi masalah hambatan mobilitas fisik pada klien post-operasi sesar, dapat dilakukan dengan melatih pasien melakukan teknik ambulasi dini atau mobilisasi dini. Mobilisasi dini merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien turun dari tempat tidur, berdiri, dan mulai belajar berjalan dengan bantuan alat sesuai kondisi pasien. Selanjutnya saya akan membacakan prevalensi dilakukannya tindakan operasi sesar. Menurut data dari WHO tahun 2019, angka persalinan dengan metode sesar telah meningkat di seluruh dunia dan melebihi batas kisaran 10% hingga 15% yang telah direkomendasikan oleh WHO. Menurut data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia, terjadi kecenderungan peningkatan persentase dilakukan tindakan sesar di Indonesia, yaitu 11% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007 meningkat menjadi 27% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 31% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Ruang Bougainville RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga, terhitung dari bulan Januari hingga bulan September 2019, sebanyak 800 pasien dilakukan operasi sesar. Rumusan masalah: bagaimana gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan Posekso Kaisaria di Ruang Bougainville RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga. Tujuan masalah: tujuan umum melaksanakan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan Posekso Kaisaria di Ruang Bougainville RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga secara komprehensif. Tujuan khusus: penulis mampu mendeskripsikan pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan studi kasus ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, bagi pengembang ilmu, dan teknologi keperawatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep masa nifas. Definisi masa nifas yaitu masa setelah dikeluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil, dan secara normal masa nifas berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 40 hari. Klasifikasi masa nifas ada 3, yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Manifestasi klinis yang dapat muncul pada ibu masa nifas yaitu terjadi perubahan fisiologis dan terjadi perubahan psikologis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep seksio kaisaria. Istilah seksio berasal dari perkataan Latin saedare yang artinya memotong. Seksio kaisaria adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina.
Klasifikasi seksokaisaria ada 4. Yang pertama, seksokaisaria klasik atau korporal, seksokaisaria ismika atau profunda, yang ketiga seksokaisaria abdomen, dan yang keempat seksokaisaria transperitonealis profunda atau seksokaisaria vaginalis. Manifestasi yang dapat muncul yaitu manifestasi klinis sebelum dilakukannya tindakan operasi sesar dan setelah dilakukannya tindakan operasi sesar. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu hitung darah lengkap, urinalisis, kultur, pelvimetri, amniosentesis, dan ultrasonografi. Komplikasi yang dapat muncul pada ibu post-seksokaisaria yaitu infeksi puerperal, perdarahan, dan tidak kuatnya dinding parut pada dinding uterus. Diagnosa prioritas yang muncul yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Implementasi yang dapat dilakukan pada ibu post-seksokaisaria yaitu dengan memonitor perdarahan pervagina, memonitor tanda-tanda vital, melatih pasien melakukan tindakan ambulasi dini, memberikan analgesik dan antimetik bila diperlukan. Intervensi yang dilakukan yaitu terapi latihan aktivitas, ambulasi, bantuan perawatan diri, dan manajemen nyeri. Rancangan studi kasus. Studi kasus ini menggunakan studi kasus penelitian deskriptif. Subjek studi kasus. Penulis melakukan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada ibu postpartum dengan seksokaisaria di ruang Bougainville, RSUD DRR Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Fokus studi kasus. Kajian utama dari masalah yang diangkat yaitu gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan post-seksokaisaria di ruang Bougainville, RSUD DRR Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Tempat dan waktu studi kasus, tempat di ruang Bougainville, RSUD DRR Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Waktu dilaksanakan pada tanggal 11 Januari hingga 13 Januari 2021. Definisi operasional yang muncul yaitu definisi dari asuhan keperawatan, definisi dari hambatan mobilitas fisik, definisi dari seksokaisaria. Penyajian data disajikan dengan narasi dan etika penelitian yang digunakan yaitu informed consent, tanpa nama atau anonymity, kerahasiaan atau confidentiality, dan keamanan atau beneficent. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan diperoleh beberapa data yaitu yang pertama ada biodata pasien dengan nama pasien Nyonya A, berusia 27 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan beralamat di Desa Kaliori, RT 9 RW 4. Keluhan utama, pasien mengatakan nyeri pada luka bekas operasi sesar di perut bagian bawah sehingga pasien mengeluh pergerakannya menjadi terbatas. Nyeri muncul akibat dari prosedur invasif post-operasi sesar. Nyeri bertambah ketika pasien bergerak, nyeri berkurang ketika pasien berbaring di bed. Nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk. Nyeri terjadi di bagian perut bagian bawah, skala nyeri 6 dari 10, dan nyerinya muncul ketika pasien bergerak. Pengkajian yang dilakukan yaitu dengan menggali informasi untuk mendapatkan beberapa data dari riwayat keperawatan pasien, riwayat obstetri, kebutuhan dasar, dan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, melakukan pemeriksaan khusus abdomen dan genitalia, dan melakukan pemeriksaan psikologi serta mencari informasi mengenai data penunjang yang dapat digunakan untuk pelengkap data yang dibutuhkan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, di mana didapatkan data subjektif. Pasien mengatakan nyeri di bagian bawah abdomen. Nyeri dirasakan setelah dilakukannya tindakan operasi sesar. Nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk. Dan nyeri dengan skala 6, nyeri pada saat digerakkan. Dengan adanya nyeri tersebut, pasien mengeluh mengalami keterbatasan dalam bergerak. Selain itu, pasien juga mengatakan kesulitan dalam menggerakkan ekstremitas bawahnya dan dalam pemenuhan kebutuhan aktivitasnya dibantu oleh keluarganya. Dan diperoleh data objektif, yaitu adanya penurunan rentang gerak pada ekstremitas pasien, kekuatan otot ekstremitas atas 5 dan kekuatan otot ekstremitas bawah 3,
spektrum pasien terbatas, pasien tampak lemas, dan dari data-data tersebut disimpulkan bahwa diagnosa utama yang muncul pada kasus Nyonya A yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Intervensi yang dilakukan selama kurang lebih 3 kali 24 jam yaitu dengan beberapa indikator. Yang pertama, perawatan diri, toleransi terhadap aktivitas, dan tingkat nyeri. Implementasi keperawatan yang dilakukan yaitu berfokus pada terapi latihan aktivitas ambulasi dini dengan tahapan melakukannya yaitu pada hari pertama tanggal 11 Januari 2021 implementasi yang dilakukan yaitu dengan memvalidasi apakah pasien sudah melakukan latihan miring kanan atau miring kiri. Dan pada hari tersebut diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya melakukan ambulasi dini serta mengajarkan pasien untuk berlatih duduk. Pada hari kedua, mengajarkan pasien untuk berlatih berdiri dan berjalan. Lalu pada hari ketiga juga melatih pasien untuk berjalan. Lalu evaluasi yang didapatkan selama melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diperoleh hasil evaluasi. Pasien mengatakan sudah dapat melakukan perawatan diri sesuai kemampuannya dan sudah dapat memulai memenuhi kebutuhan ADL secara mandiri. Pasien juga mengatakan nyeri di bagian bawah abdomennya sudah berkurang dengan skala nyeri awalnya 6, saat terakhir nyerinya berkurang menjadi skala 4. Data objektif yang diperoleh yaitu pasien sudah dapat duduk, berjalan ke toilet tanpa dibantu oleh keluarganya, kekuatan otot ekstremitas bawah 5, pergerakan ruang pasien penuh, pasien mulai berlatih memenuhi kebutuhan aktivitasnya secara mandiri sesuai dengan kemampuan, sudah tidak adanya ekspresi nyeri wajah, dan berkurangnya laporan skala intensitas nyeri. Dan analisis masalah teratasi sebagian. Untuk planningnya dilanjutkan intervensi yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien dan kolaborasikan dalam pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri pada pasien. Kesimpulan yang pertama, pengkajian. Pada pengkajian, penulis telah melakukan pengkajian pada Nyonya A yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021. Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk melakukan pengkajian yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, melakukan pemeriksaan fisik, dan dokumentasi hasil. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Pada tahap penegakan diagnosa keperawatan, penulis mengambil data dari analisis data yang diperoleh melalui pengkajian yang telah dilakukan, dan prioritas masalah yang muncul pada Nyonya A adalah hambatan mobilitas fisik. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan tahap proses keperawatan di mana penulis membuat rencana keperawatan yang telah disesuaikan dengan masalah keperawatan yang muncul pada Nyonya A. Penulis membuat perencanaan asuhan keperawatan pada Nyonya A yang mencakup NOC dan Nursing Intervention Classification. Implementasi keperawatan. Pelaksanaan tindakan keperawatan dalam tahap ini, penulis mengaplikasikan intervensi-intervensi yang telah diidentifikasi dan diterapkan dalam tindakan keperawatan yang dilakukan selama 3 hari. Dalam melakukan setiap intervensi yang direncanakan, penulis juga memantau dan mencatat respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Untuk saran bagi penulis hendaknya mampu memberikan dan meningkatkan asuhan keperawatan dengan kualitas pelayanan yang baik pada pasien, khususnya pada pasien post-seksio keisaria dengan standar operasional prosedur yang sesuai bagi masyarakat atau responden. Masyarakat khususnya
Responden diharapkan mampu mengetahui tentang penata laksanaan pada pasien post-seksio kaisaria dengan masalah hambatan mobilitas fisik. Dan bagi rumah sakit, diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk asuhan keperawatan pada klien post-seksio kaisaria.